Ntar Bu. Aduh, ngizinin di. Gak diam di mana? Tes, tes, tes. Langsung ngomong aja. Baik, langsung ngomong aja. Assalamualaikum cuy, gimana kabar kalian? Alhamdulillah, agak sehat. Opo paretan sehat nih? Ya orang ini juga. Waan paretan. Opo orang sehat tuh. Sehat pikir apa sehat kantong? Alhamdulillah. Ayo gimana Ki? Kapan Ki? Katanya mau futsal. Basi nggak mau orang. Ya jadinya dari harinya hari apa? Tanggal berapa kan? Enak. Kalau saya mah ikut-ikut aja. Ya kalau nggak ada yang nentuin ya mana jalan. Kita coba tanya Divi. Divi belum masuk kayaknya. Wah, ini orang ini. Udah ada dosennya belum sih? Udah.
Kenapa? Emang habis? Bentar, habis Zoom. Musik siapa tuh cuy? Musik siapa itu? Tes. Es teh. Teh gelas. Ton. Gimana? Ton. Gimana? Mas Tama, Ton. Santai. Kita cari cari anak adik angkatan kita. Adik tingkat kita. Buat apa itu namanya tanya Mas namanya kapan? Mana aku tanya Pak Dedi kayak gitu. Buruan. Ayah Ton. Oh ayah. Dwi Kurnia nanti Ton. Boh paling nyewu paling. Sarapan. Aku sarapan ya antu. Kamu berdosa. Apa meneh? Yang penting bisa dulu, Bos. Berasa ngomong ayo. Apa lu, Ton? Berasa ngomong ayo. Rupamu di rupa. Si Pleku payu yo. Ayo piro? Payu 2.650. Ih, murah ya lu 2.000. Yo renek surate yo. Jam piro mulai? Jam 10 tapi Orang makan Ton. apalagi makan. Ton, suaramu cilik, Ton. Makan apa? Suaramu cilik anjir. Bukan malah weyo. Makan Kerak. apa cuy? Wi, Ah, terus madang rong. ini bisa nyambi sarapan. Sayur nih bung mesti we. Bangga atas sih. Jadi nih bung. Bangga guys. Pedes yo. Apa nih Metro?
Cek, Susah belum makan kerupuk wi. cek, Aku lah. cek satu. Halo. Cek, cek. Dengeran. Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semuanya? Ada Bu yang belum. Sudah, Bu. Ada yang belum? Oke, kita tunggu aja. Untuk hari ini, saya ngajar angkatan 20 ya? Ya Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Bu, Mahasiswa baru yang belum pernah kuliah luring ya? Udah pernah ke kampus 3 belum? Benar, Bu. Udah Bu. Udah Bu. Belum, Bu. Belum. Ada Iya, yang belum Bu. pernah ke kampus? Banyak pada jauh. Udah Bu. kalau ke Udah. kampus sering, Bu, tapi belum pernah luring belajar. Berarti udah tahu gedungnya, gedung baru, udah tahu labnya, Udah, Bu. Belum. udah tahu nama kaprodinya? Kaprodinya Bapak Dedi Irawan. Ada yang belum tahu nama kaprodinya? Tunggu sebentar ya. Kemudian yang selanjutnya bridge network VPN yang diimplementasikan di top yang masih satu switch. Udah pernah masuk kamu nih? 1, 2, 3 plus ini. Stop. Halo, dengar ya suaranya? Benar, Bu. Ngobrolnya sering dulu aku malahan. Aku cuma yang Selamat datang di Fakultas Ilmu Komputer. Kalian udah semester 2. Berarti sudah belum ada setahun ya? Belum. Belum. Belum, Bu. Belum Bu. Belum. tahun. Untuk perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ika Artalia Wulandari. Di sini saya mengampu mata kuliah. Mata kuliah apa ini tadi ya? Struktur data dan Struktur algoritma. data dan algoritma. Oke, untuk semester 2 saya pegang struktur data dan algoritma. Untuk struktur data dan algoritma ini agak susah gampang. Untuk semester 1 udah pernah ngoding? Sudah. Udah, Bu. Udah Bu. Udah. Bu. Sama siapa dosennya? Pak Pak Maji. Pak Maji. Berarti Ya. pakai bahasa C++. Iya. Nah, berarti ini akan mempermudahkan kalian masuk untuk perkuliahan struktur data dan algoritma. Jadi nanti ada ngodingnya juga. Udah pas ya ngodingnya? Belum terlalu Bu. Belum. Karena tidak ada praktek. Jadi
Oke, nanti kalau untuk sekarang kalau dari fakultas sih ada luring atau daring. Tapi ternyata dari gugus COVID UM itu belum memperbolehkan untuk kita kuliah luring seperti itu. Tapi nanti ya semoga aja ada perubahan kebijakan. Jadi kalian bisa kuliah luring buat praktikumnya. Untuk hari ini kita akan bahas kontrak perkuliahan. Ada yang nggak mau luring? Harus Pengen luring, banget, Bu. Harus luring, Bu, karena coding, Bu. Nah, ngoding ya? Iya, Kenapa ngoding bisa di rumah? Iya, betul tuh, Bu. karena petunjuknya itu, Bu, yang kita sebagian orang kan, atau sebagian teman kan terkendala. Lalu sering di rumah bosen, Bu. Oke. Untuk hari ini kita akan bahas tentang kontrak perkuliahan dan pengantar. Jadi untuk kontrak perkuliahan, di sini ada 3 kelas dengan 5 kelompok kalau misalnya kita luring. Jadi kan kalau untuk jumlah kalian, kalau untuk masuk lab itu sekitar 5 kali masuk, jadi 5 dibagi dengan 5 kelompok. Seperti itu. Untuk kelasnya ada 3 kelas kan, kelas A, B, dan C. Baik. Iya, Bu. Ya, Bu. Untuk standarnya, standar penilaian, materi, dan aturan itu sama untuk setiap kelasnya. Baik kelas A, kelas B, kelas C, maupun kelompok untuk praktikum A, B, 1, 2, 3, sampai 5. Selanjutnya, jadwal perkuliahan. Jadwal perkuliahan itu sementara direncanakan itu yang pertama daring itu melalui Spada, kemudian ada melalui Zoom meeting dan WhatsApp group. Kemudian direncanakan untuk luring itu jika kondisi memungkinkan dan diberi izin oleh Satuan Gugus COVID UM-nya. Untuk aturannya, aturan dan tata tertibnya, jadi pengisi absen perkuliahan sesuai dengan pelaksanaannya. Jadi ada, saya kasih berapa ya, 4 pilihan atau 3 pilihan, agak lupa. Jadi hadir, izin, telat, dan tidak hadir. Kayaknya 4. Hadir, izin, telat, dan tidak hadir. Nah, untuk kalau misalnya pertemuan kita itu ada yang via Zoom, maka password itu absen itu akan diberi password. Dan password itu akan diberikan saat Zoom. Jadi, kalian saat Zoom itu nanti harus langsung absen nih. Soalnya pas Zoom mungkin 30 atau 40 menit saya kasih passwordnya, nanti kalian bisa absen. Nah, untuk mahasiswa yang nggak mengikuti Zoom, itu bisa absen juga masih. Tapi saya kasih passwordnya itu setelah Zoom selesai. Nah, setelah Zoom selesai, itu nanti dari ketiga ini, hadir, izin, dan telat, hadirnya ini udah hilang nih. Jadi tinggal izin, telat, sama tidak hadir. Nggak usah khawatir, tetap dapat nilai, tetap masih ada nilainya. Jadi kalian tinggal bisa pilih izin, telat, atau tidak hadir. Nah, untuk mahasiswa yang tidak mengisi absensi, maka otomatis terisi tidak hadir di sistemnya. Paham? Untuk absensinya? Paham, Bu. Selanjutnya, untuk pengumpulan tugas pada direktori tugas yang telah disediakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian aturan berikutnya, kalau misalnya di Spada itu saya kasih waktu untuk kalian diskusi secara real time di chatting, ada forum diskusi, maka kalian harus aktif di diskusi real time tersebut karena ada penilaiannya juga. Selanjutnya, mengerjakan evaluasi perkuliahan, baik kuis, UTS, evaluasi ataupun evaluasi harian atau UAS. Kemudian di sini tidak diperkenankan merokok selama perkuliahan untuk Zoom ya. Jadi kalau misalnya kalian Zoom itu mau makan, mau ngemil, mau minum itu boleh, tapi tidak boleh merokok. Sini. Oke. Kalau misalnya ada yang merokok, maka akan langsung saya keluarkan dari Zoom. Ngopi. Kalau ngopi boleh, silakan. Nggak masalah. Siap. Selanjutnya, Bu, ya. Bu, mau tanya, untuk absensi itu kode-kode tuh gimana, Bu?
Jadi kalian kalau mau absen, nanti kalau misalnya mau submit, kalau absen itu submit attendance ya. Iya, Bu. Submit attendance, nah nanti kan biasanya kan cuma ada pilihan present, kemudian late, kemudian excuse, sama absen. Nah nanti untuk milih submitnya itu kalian harus masukin password. Nah, passwordnya itu nanti saya berikan via Zoom. Kalau misalnya pertemuannya itu ada Zoom-nya. Kalau misalnya nggak ada Zoom-nya, maka dia nggak ada passwordnya. Jadi kalian bebas mau absennya jam berapa aja nggak masalah gitu. Ini untuk memberikan keadilan untuk kalian yang ikut Zoom sama yang nggak ikut Zoom gitu aja. Jadi kan kalau misalnya ada yang ikut Zoom sama ada yang nggak ikut Zoom, tapi masih absennya tetap bisa present semua kah? Kasihan tuh yang ikut Zoom, itu kan? Ya, iya Bu. Ada Beka, paham untuk absensi? Paham. Terus kalau Paham Bu. paham Bu. Gimana tadi? Ada yang mau tanya lagi? Untuk selanjutnya, dilarang membuat keributan sewaktu proses perkuliahan untuk Zoom atau kalian membuat forum di dalam forum. Itu nggak boleh. Selanjutnya, dilarang mewakili pengumpulan tugas atau absensi dengan menggunakan akun temennya. Misalnya nih, mahasiswa A dia nggak bisa absen, nggak bisa ngumpul tugas. Kemudian mahasiswa B itu loginin. Nah, sebenarnya saya nggak tahu nih kalian loginin atau enggak, tapi itu kejujuran dari kalian sendiri, itu ya. Untuk aturan data dan tata tertib, ada yang mau dipertanyakan? Kalau enggak, kita lanjut ke komponen penilaian. Nah, di sini komponen penilaian itu, ini sebenarnya komponen penilaian dari universitas. Dari universitas itu ada yang 30, UTS 30. Untuk standarnya ya, yang nggak boleh dirubah. UTS itu 30, UAS 40, sama kuis itu 30 dan tidak ada presentasi nilai yang lain seperti itu. Nah ini nanti akan saya tampilkan untuk presentasi nilainya. Ini hanya sebagai contoh saja yang jelas. Kalau dari kampus ini adalah 0. Di sini 30. Di sini 0. 30, 40. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya harus bagaimana caranya agar tugas kelompok kalian sama kehadiran sama tugas mandiri kan cuma tugas doang nih 30. Sama tugas mandiri kalian itu tuh ada nilainya, ada presentasinya. Nah, nanti saya akan tampilkan Excel-nya. Selanjutnya untuk huruf mutu seperti ini. Sama seperti dosen-dosen yang lain, ketentuan dari UM. Kemudian, untuk topik yang dibahas, untuk mata kuliah ini, itu ada struktur, variabel, dan tipe data. Kemudian ada flowchart, ada control statement if, kemudian for while, rekursif, array 1 dan 2 dimensi, pointer, linked list, sorting, stack, and queue. Jadi ada sekitar 11 topik yang akan dibahas di perkuliahan struktur data dan algoritma. Untuk referensinya, ada 4 buku yang bisa dipakai di sini. Kalau misalnya ada yang mau pinjam, boleh. Atau ada yang mau baca-baca. Saya ada di kampus 1 di gedung LSP. Di gedung apa nih? Oh, gedung HI. Ruang LSP. Boleh kalian kalau mau pinjam bukunya, silakan. Mau dibaca, mau difotokopi atau mau difoto. Tapi
di luar dari buku-buku ini, kalian boleh googling. Kalian mau googling apa aja nggak masalah. Yang penting referensi itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan WordPress, jangan Blogspot. Seperti itu, buku minimal, buku, jurnal, dan sebagainya. Di sini ada yang mau tanyakan untuk kontrak perkuliahan? Cukup, Bu. Untuk ketua kelas A, siapa? Saya Bu. Rizky Agung. Siapa? Rizky Agung, Iya, Bu. Agung Pratama. Rizky Agung Pratama. Nanti untuk masing-masing ketua kelas A, B, dan C nanti konfirmasi ke grup ya, siapa aja namanya. Untuk tanda tangan kontrak perkuliahan. Untuk kelas A dan kelas B dan kelas C, mohon beritahu ketua kelasnya ya kalau ketua kelasnya nggak ada di sini. Siap, Bu. Selanjutnya kita bahas untuk penilaiannya. Seperti ini. Jadi, sebenarnya nilai kalian itu sudah keluar, sudah saya keluarkan. Nilai kalian sekarang itu udah A semua. Dari NPM 1 seri Clara Aprilia sampai Dimas Bagus Haryanto. Nilainya sudah saya kasih nilai semua di sini. Nilainya A semua. Jadi, bagaimana kalian bisa mempertahankan nilai A ini dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan atau sampai UAS. Di mana komponen-komponen penilaiannya itu yang pertama ada penilaian tambahan. Nah, penilaian tambahan ini dia misal ada dari penilaian sikap. Kemudian kalau misalnya saya kasih tugas yang saya bilang ini ada nilai tambahan, berarti di sini masuk. Nah, nilai tambahan itu dia bukan range-nya itu bukan dari 0 sampai 100, tapi poin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai penilaian tambahan ini akan ditambahkan di bagian UTS. Di sini. Jadi misal nilai UTS-nya itu kalian di sini cuma 80. Nah, kalau misalnya nilai UTS-nya 80, berarti nilai UTS di sini adalah nilai UTE, terus kalian punya di sini nilai tambahnya 415. 5. Berarti nilai UTS yang kalian diambil 30% itu adalah 85. Oke. Paham di sini nilai tambahan? Jadi semakin banyak kalian penilaian tambahan, maka di sini akan semakin Besar. banyak nilainya. Nah, untuk nilai tambahan ini juga masuk penilaian absensi. Jadi di nilai tambah itu penilaian sikap, penilaian absensi dan penilaian tugas-tugas tambahan di luar tugas-tugas yang ini. Nah, untuk tugas-tugasnya ada tugas kelompok dan ada tugas mandiri. Tugas kelompok itu ada if else, recursive, array, dan linked list. Nah, tugas mandirinya cuma ada 2, linked list dan pointer. Kemudian kuisnya ada kuis 1 dan kuis 2. Karena dari universitas itu kan presentasinya gini nih, kuis 30, UTS 30, UAS 40. UAS tetap saya bikin UAS tetap 40. Kemudian untuk kuis penilaiannya seperti ini. Jadi 70% itu diambil dari rata-rata kuis 1 dan kuis 2. Kemudian 30% diambil dari rata-rata tugas kelompok sampai tugas mandiri. Setuju? Setuju. Setuju, Bu. Jadi kalau misalnya di sini kalian nggak
nggak ngerjain tugas kelompok, 2 tugas kelompok. Berarti nilainya di sini masih 90 karena masih kebantu di sini. Kalau misalnya kalian nggak ikut kuis, berarti di sini 55. Sekarang saya mau tanya, mau 70% kuis, 30% tugas, atau kita rata-rata aja 50-50? 50 kuis, 50 tugas. Mau yang mana? 50 kuis, 50 tugas. Mau yang di mana? Mau 50 kuis, 50 tugas, atau Ntar ujungnya tuh masuknya sama nggak penilaiannya, Bu? ujungnya gimana? 50 banding 50. Di sini Tugas kelompok 50, tugas sendiri 50. mau di sini kan ke sini nih. Penilaiannya kan gini. Ini 50%, Tugas. di sini 50%, atau di sini 70, Tugas di mandiri. sini 30, di sini 70. 50-50 aja deh, Bu. 50-50. Gimana Iya. ini? 50-50 aja, Bu. Kalau tugas 50-50. kelompok jadiin 1, 30%. 50-50 aja. Soalnya gini, Bu, kadang kalau misalnya kelompok itu kan kadang suka ada yang nggak ngerjain juga ya, Bu, ya. Nah, ya gitu. Kan kalau kuis ini kan jatuhnya kayak tugas mandiri kan ya, Bu, ya. Ya. Nah, lebih baik kayaknya sih kalau aku lebih berat di 50-50 dibandingkan kuisnya 70. Iya, Bu. Tapi kalau 30 Gini. 30 juga nggak apa-apa sih, Bu, di tugas kelompok. Tapi lebih baik Atau ini mau 50-50, Bu. dipisah lagi? Atau ini mau dipisah lagi? 50-50. Gimana, Bu? Nilainya gini. Kalian lebih ngeberatin tugas kelompok apa tugas mandiri? Lebih ngeberatin Kelompok sih. Apa tuh Mandiri. kelompok? Mandiri lah, Sebagian Bu. tuh nggak ada yang ini, nggak ada yang mau ikut. tugas kelompok, Bu. Besaran tugas kelompok. Tugas kelompok, Bu. Besaran Kelompok di tugas 30 aja, mandiri Bu. gitu, Bu. Tugas Harus besar. dibesarin di Kelompok tugas 30. mandiri. Anji. Kelompok 30. Iya, Ya. tugas kelompok Mandiri. 30, tugas mandiri Andi. 70. Mandiri 20 kali ya, Bu, ya. Iya, ngikut. Ya. Gini, Ini jatuhnya 50-50 sama kuis. kuisnya Kuisnya nggak bisa di bawah 50. Iya. Ya, Kan kuis kuisnya jatuhnya 50. memang tugas mandiri ya, Bu, ya. Iya, kuis tugas mandiri. Tapi kan kalau misalnya tugas mandiri itu kan tugas yang dikumpulkan. Kalau kuis itu kan yang dari Spada itu. Oh iya. Yang kalian mengerjakan dari Spada yang dikerjakan secara langsung ya, Bu, ya. Ah ya, siap. Oh iya. Gimana? Kayak gini. Atau boleh nggak, Bu, tugas kelompoknya itu 20%, yang tugas mandirinya 30%? Boleh, nggak masalah. Kesepakatan kalian aja. Yang penting kuisnya itu nggak di bawah 50. Iya, karena kan kalau lagi daring seperti ini kan untuk kerjasamanya sama kelompok itu kurang, Bu. Kadang kalau misalnya kita udah koordinasi, ada satu yang banyak alasan gitu, Bu. Mana yang lain? 7? Berarti 20%. 30. Sampai Mana sih Laras? Password-nya apa? Bikin jelasin. gini. Jadi kalau misalnya kalian nggak kumpul tugas, contohnya mau gimana? Nggak ngumpul tugas kelompok atau nggak ngumpul tugas mandiri? Misal di sini kalian tugas mandiri 80, 85. Ini kan, contoh. Terus tugas mandiri di sini kalian 0.
Terus di sini kalian nggak ngumpul tugas. Dapatnya masih 66. Oh gitu? Atau di sini mau gimana? Yakin ini udah 20, 20, 30, 50? Kalau itu dari Marlisa sendiri ya, Bu. Kalau teman-teman nggak tahu ya. Marlisa hanya nyaranin. Gimana yang lain? Gimana yang lain ini? Setuju? Masih Setuju, bingung. Bu, setuju. Masih bingung? Setuju, Bu. Setuju? Pasti, Bu. Karena belajar dari semester yang lalu gitu, Bu. Kadang ada yang nggak mengerjakan, namanya tetap masuk dalam kelompok kan, padahal dia nggak mengerjakan apa-apa, dia tetap dapat nilai gitu. Bukannya kita egois ya, Bu, tetapi kan harusnya kerja kelompok itu kan semuanya kerja gitu. Oke. Atau mau kita bikin gini, untuk tugas kelompok, kita buat setiap tugas kelompok itu ada persentasenya. Waduh. Jadi ada persentase pengerjaannya. Persentasenya tuh gimana, Bu, kalau boleh tahu? Misal satu kelompok itu 5 orang nih. Iya. Misal satu kelompok 5 orang. Habis itu, kan persentase itu kan maksimal 100 nih. Ya, Bu. Ya, maksimal 100. Nah, menurut kalian, misal Mas Haryo Sejati ini dia nggak ngerjain nih, tapi kalian baik, kasih 5%. Oh, jadi kita yang menilai gitu, Bu. Kalian Kalau kasih 5%. Kenapa contoh jeleknya Hario dah? Siapa contohnya? Divi aja, Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah Hario aja, udah bagus Hario. Persen. Kemudian misalnya Sherly 20%. Kemudian misalnya Muhammad Fauzul itu dia cuma ngirim doang nih, dia yang tugas ngirim. Jadi dia 20%, 2% atau 5% lah, kasihan. 30. Iya. Di sini misalnya 30. Ngirim di sini doang, 30. kuota doang. Atau di sini juga, di sini 10 aja lah, kasihan. Nah, gini, kan 100%. Gimana? Misal nilai Kayaknya jangan deh, Bu, soalnya 100 maksimal. Soalnya nanti Berarti di sini ada yang ikan gua kerja gitu, Bu, nanti iri-irian dibilangin kalau gitu sih gitu. Iya, Bu. Gitu. Ada effort Nanti buat ngebantu ngerjain tugasnya gitu. maksudnya lebih baik kita pakai yang 20% itu dibanding kita menilai teman sendiri gitu loh, Bu. Oke, berarti kalau misalnya dari sini nih, mana tadi contohnya? Misalnya tadi Mas Divi ini cuman tugasnya ngirim. Ngirim sama formatting, gitu kan? Terus di sini kalian 100, di sini kalian ikhlas ngasih 100 untuk temannya? Ikhlas. Yang penting dia kerja, Bu. Bu, jangan dibongkar dong, Bu. Jadi penilaiannya gini ya? Ya. Kalau aku setuju, Bu. Gimana yang lain? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Jadi untuk 30, 40 nih, kita pecah lagi kan tadi? Saya nggak setuju, Bu. Dapat masa saya contoh jeleknya, Bu. Oke, kalau gitu Mas Divi nanti di sini dapatnya 60, yang lainnya. Kenapa harus saya, Bu? Kenapa harus saya contoh jeleknya, Bu? Yang lainnya 10 aja. Jadi Mas Divi yang ngoding. Yang lainnya formatting gitu ya. Wah, otakmu jeblok. Langsung berasap tuh. Jadi kalau dari UM kan ngasihnya kan kuis itu 30%. Ya. UAS 30%, UAS 30%. Tapi kita pecah lagi nih. Kuis itu dari tugas kelompok itu 20%, dari tugas mandiri 30%, tugas kuis 50%. Kemudian untuk UTS itu penjumlahan antara nilai UTS kalian ditambah penilaian
tambahan. Oke. Kalau kalian sini nilai tambahannya udah 100, ya udah pasti dapat A. Oke. Kemudian nilai UAS adalah nilai murni UAS kalian. Oke? Oke. Untuk penilaian udah fix ya. Jadi Iya, Bu. nilai kalian udah 100 semua, udah A semua di sini sebenarnya. Hore. Jadi 100, 100. Jadi 100. Oh, Mas Divi di sini nilainya udah A, tenang aja. Mana tadi Mas Divi ya di sini? Nilainya udah A. Dari NPM 1 sampai terakhir itu nilainya udah A semua. Jadi bagaimana kalian di sini Mempertahankannya. di sini kalian nambahin, di sini kalian mempertahanin. Jangan sampai ini tuh turun. Di sini saya udah kasih 100 nih, tapi kalian nggak ngumpul jadi 0. Itu kan sedih nih. Itu kan? Oke? Bu, kalau masalah nilai tambahan itu kalau misalnya kita dikasih tugas langsung ngerjain itu ada nilai tambahannya nggak sih Bu, langsung mengumpulkan gitu? Enggak sih. Kumpulin awal. Enggak juga ya. Walaupun kita ngumpulinnya awal pun itu tergantung dari Ibu ya bilang ada nilai tambahan atau enggaknya ya. Nilai tambahan itu kalau misalnya saya kasih tugas terus saya bilang ini adalah untuk penilaian tambahan. Jadi mau kalian salah, mau kalian benar, kalau kalian kerjain dapat nilai tambahan. Oke. Terus dari nilai sikap kalian, nilai keaktifan, kalau misalnya diskusi, terus tadi satu lagi nilai apa? Absensi. Iya. Absensi kalau misalnya yang dia tidak hadir, ya itu yang nggak dapat nilai. Selain itu pasti dapat nilai. Kalau misalkan telat gitu, ngaruh ke nilai nggak, Bu? Nggak ya, Bu? Absensi telat. Enggak. Misalnya. Jadi untuk absensi nih, absensi kan kita mulai dari jam 10 sampai 11.30. Nah, untuk absennya itu saya kasih waktu sampai pukul 22.00. Jam 10 malam. Karena kalau tanyakan, nanti kalau misalnya nggak ada sinyal gimana? Boleh kalian absen untuk jam segitu, tapi udah nggak bisa yang present. Itu aja. Berarti kalian cuma bisa yang izin atau terlambat. Nah, tapi masih tetap dapat nilainya, ada nilainya. Yang nggak ada nilainya itu kalau misalnya yang tidak hadir atau tidak absen itu kan nanti dia otomatis tidak hadir. Itu password absennya gimana, Bu? Password absennya tiap mahasiswa beda apa sama? Sama. Itu Jadi nanti kalau ada yang ngasih tahu temennya gitu kan? Ya. Dia nggak ikut Zoom segala macam kan bisa juga, Bang, Bu. Itu kan berarti kan dari kaliannya. Iya, benar. Dari Kembali saya ke diri sudah, masing-masing. Dari saya sudah bagaimana menghargai kalian yang untuk membedakan kalian yang ikut Zoom sama yang enggak. Kalau kalian membagikan untuk temannya yang enggak ikut Zoom, berarti kan kalian yang tidak memberikan keadilan pada diri kalian sendiri. Iya, Ibu. Oke, ada lagi mau tanyain? Kita mau masuk pengantar nih. Itu cukup, Bu. Saya mau tanya, Bu. Oke, silakan. Ada. Kan ini mulai absennya tuh akhir Zoom, pertengahan Zoom atau awal Zoom? Maunya gimana? Absen, buat absen. Maunya gimana? Ya. Setelah Zoom berakhir kali, Bu. Oke. Nanti kalau misalnya materi udah selesai, saya kasih password, terus saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit untuk kalian absen gitu aja ya. Iya, Bu. Setelah absen, nanti Zoom selesai, presennya udah hilang. 10 menit lah, Bu. Iya, Bu, takutnya jaringannya ada yang jelek gitu Lemot kan. atau macam. Pokoknya kalau sampai 11.30, lebih dari 11.30 itu dia presennya udah nggak hadir, presennya udah hilang. Cuman kalau misalnya kalau kita nge-zoom-nya sampai lewat hampir 11.30 gimana, Bu? Oh, bisa diatur. Ada ya toleransi ya, Bu ya. Oke, berarti 15 menit setelah Zoom selesai ya? Baik, Bu. Boleh. Yuk, kita masuk ke pengantar, biar kalian saya hantarkan ke struktur data. Ini jangan dihirauin, tolong dihirauin ya untuk kodenya. Kodenya ini adalah kode untuk semester 4. Mata kuliahnya juga harusnya struktur data dan algoritma.
Jadi untuk masuk ke pengantar, udah siap semuanya? Kita ada berapa slide ya? 15 slide doang. Siap. Jadi untuk tujuan mata kuliah ini, yang pertama, untuk mempelajari dasar-dasar ilmu komputer agar dapat melakukan yang pertama perancangan dan pemilihan struktur data yang sesuai, kemudian implementasi dan melakukan analisis secara umum pada algoritma yang dibuat. Jadi kalau kalian mau ngoding, itu kalian harus memilih bagaimana algoritma yang kalian pakai itu bisa efektif dan efisien dari kompleksitas waktunya. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan pemrograman. Karena pemrograman itu kan dia ada yang pemrograman skala besar. Jadi bagaimana lebih efisien dan lebih elegan. Nah, maksudnya elegan ini, dia itu terstruktur. Codingan kalian, gimana caranya orang lain atau programmer lain itu kalau mau ngelihat codingan kalian itu langsung bisa mempelajarinya. Nggak ngawang-ngawang gitu. Selanjutnya, untuk dari pengertiannya, algoritma adalah any system. Ini nanti PPT-nya ada di Spada, jadi kalian tinggal ambil aja. Oke. Siap, Bu. Berarti belum pada buka Spada ya? Udah, tapi cuma ngeliat absen, Bu. Jadi kalau algoritma itu adalah sebuah kumpulan instruksi, itu yang bagaimana untuk memecahkan sebuah problem khusus atau specific problem dengan limited number of step. Jadi dengan step langkah-langkah yang sudah ditentukan. Contohnya di sini ada problemnya mencari sebuah elemen dalam array. Kalian udah belajar array? Udah. Dasar. Di Pak Maji itu kan array ada, Bu. Oh, gitu. Oke. Materi Nanti array. kalian tugasnya gampang. Berarti ngodingnya kalau saya kasih tugas, oke, kalian boleh ngoding, berarti 1 hari itu udah bisa selesai. Tapi, Bu, itu ibaratnya hanya sebagian, Bu, yang paham. Iya, Bu. Iya, Bu. Cuma 1-2 orang yang paham, maaf tapi yang nih, Bu. lainnya tuh pada belum paham gitu, Bu, takutnya. Ya kalau misalnya kan sama Pak Maji kan dari 80 orang, 40 orang yang paham, nanti sama saya berarti nambah lagi 40 orang yang belum paham jadi paham. Jadi yang 40 orang yang udah paham itu udah 1 hari udah bisa selesai. Ya kan? Insya Tapi, Bu, Allah. itu kemarin pas Pak Maji itu dikasih tahu materinya aja. Nah, tapi sama Pak Maji tuh kayak belum praktek secara langsung ke gitu intinya loh, Bu. gitu. Cuman dikasih ini ada array gitu. Ya, nanti kita kasih Pengertian. teori, kasih praktek juga. Siap. Selanjutnya ada data. Kalian tahu lah data itu adalah fakta, informasi. Kemudian ada yang namanya struktur. Struktur itu kan Manner of building. Atau contraction atau organize. Nah, kalau struktur data itu bagaimana cara menyimpan atau merepresentasikan data ke dalam komputer agar data itu tuh bisa dipakai sama komputer. Kalau misalnya kita punya data mahasiswa. Kalau kita masukin aja ke komputer kan belum tentu komputer itu bisa mengolah. Bagaimana data itu distrukturkan sesuai dengan struktur yang dimau sama komputer. Nah, seperti itu maksudnya struktur data. Apa sih pentingnya kuliah ini gitu kan? Karena kalian di pemrograman dasar juga udah belajar C++, udah belajar ngoding. Nah, contohnya gini nih. Ada codingan A, codingan 1 sama codingan 2. Kita mau ngoding if K sama dengan 1, C 001++ sampai if K sama dengan 500, C 500++. Sini. Terus ada lagi codingan yang kedua, in C 500, CK++. Nah, menurut kalian program mana yang benar antara atas sama yang bawah? Jadi program yang pertama itu benar juga. Mau program pertama sama mau program kedua itu sama-sama benar. Sama-sama benar. Cuman lebih efisien yang bisa di-execute. nomor 2. Iya, bisa di-execute, bisa di-running.
Tapi untuk yang program pertama, di sini ini sangat besar karena harus ada 500 line atau 500 baris. Karena dari 1 sampai 500. Sedangkan di sini cuma 2 baris nih. Di sini 500 baris, di sini 2 baris, tapi dengan running time yang berbeda, tapi dengan program yang sama outputnya. Oh, kalau di run hasilnya sama gitu, Bu? Hasilnya sama kalau di running. Ini A sama B itu hasilnya sama di running. Karena di sini kan dia if K sama dengan 1, C001 plus. Jadi di plus-plus kan. Sedangkan di sini C-nya itu udah diidentifikasi nih, C-nya itu ada 100, kemudian CK plus gitu. Udah langsung di plus. Paham? Paham, Bu. Jadi solusinya menggunakan array integer yang terdiri dari 500 elemen di sini. Ini namanya array. Jadi yang 500 tadi kita ringkas jadi masuk ke array. Tuh. Kemudian, kenapa kita harus belajar yang namanya implementasi struktur data? Yang pertama itu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing struktur data. Jadi namanya struktur data itu banyak banget. Kemudian, ada cara yang terbaik bagaimana untuk menentukan cara yang terbaik untuk benar-benar dapat memahami masing-masing struktur data adalah membuatnya. Jadi kalau misalnya kalian mau paham mana struktur data yang lebih efisien, mana yang lebih elegan, mana yang lebih efektif, itu kalian harus praktek masing-masing struktur datanya. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan struktur data yang ada untuk problem baru. Jadi struktur data yang ada itu kalian coding dengan studi kasus yang baru, studi kasus yang kalian tuh belum pernah bikin. Selanjutnya, di dalam industri, bahasa yang digunakan tidaklah selalu Java atau C++, atau apalagi bahasa yang udah kalian kenal, PHP, JavaScript, atau Python. Exam, Bu? Apa? Itu exam kan tuh zaman dulu ya, Bu ya? Exam. SAM itu bukan, SAM itu dia untuk database. SAM itu PHP MyAdmin, jadi berarti itu database-nya. Berarti Python, JavaScript. Python, JavaScript, C++, PHP, kemudian banyak. Yang baru-baru ini juga banyak. Atau jadi mungkin saja di dalam bahasa tersebut itu tidak terdapat library untuk struktur datanya. Jadi kan ada bahasa, misalnya bahasa yang sekarang itu udah ada library struktur data, jadi kalian tinggal panggil-panggil aja, udah ada default-nya. Kalau yang nggak ada, kalian harus ngoding struktur datanya dari awal. Jadi kenapa lagi yang terakhir, kenapa harus mengimplementasikan struktur data untuk melatih berpikir secara tentang efisiensi. Jadi kayak yang tadi, di sini 500 line, di sini 2 line atau 2 baris. Nah ini namanya efisiensi. Di sini kenapa sih kuliah ini penting gitu kan? Moral of story-nya, pemilihan struktur data maupun algoritma yang tepat dapat membuat program itu lebih efisien, mudah, dan elegan. Jadi efisiensi dalam segi waktu, efisiensi juga dalam segi memori atau ruang. Contoh aplikasinya seperti ini. Ada suatu struktur data grab itu dari kota A, kota B, kota C, dan sebagainya. Nah, ini kalian harus menentukan mana jarak terpendek antara 2 kota. Misalnya kota A sama kota E, mana jarak yang terpendeknya. Nah, ini kalian butuh yang namanya struktur data. Butuh yang namanya sebuah algoritma. Seperti itu. Jadi bisa aja, data dari jarak A ke E, kalian pakai aja A, F, T, E. Tapi kan misalnya ada yang lebih pendek lagi, A, B, E gitu. Itu kenapa kalian butuh namanya struktur data dan algoritma. Selanjutnya untuk langkah pemrograman itu, misal ada sebuah masalah. Nah, fase pemecahan masalahnya, kalau misalnya sebuah masalah itu nggak pakai algoritma, itu akan sulit masuk ke program komputer. Tapi kalau pakai algoritma, masalah itu dipecah jadi
ada yang namanya fase pemecahan masalah menggunakan sebuah algoritma. Dari algoritma itu diimplementasikan ke program komputer. Misalnya ada masalah penilaian tadi, menentukan huruf mutu A, B, C, D. Kan dari nilainya 80. Jadi kita pakai if else algoritmanya. If nilai sama dengan 80, maka HM-nya adalah A. Seperti itu. Paham di sini? Ini contoh dari algoritma. Misal kalian ada kuartel. Kemudian cara untuk menelpon itu yang pertama mengangkat gagang telepon, kemudian masukkan koin, kemudian menekan nomor yang akan dihubungi, bicara, letakkan gagang telepon. Nah, selanjutnya ada algoritma yang kedua nih. Angkat gagang telepon. Jika terdengar nada panggil, masukkan koin. Jika tidak, langkah kelima. Langkah kelima apa? Letakkan gagang telepon. Nah, terus yang ketiga, misalnya tadi, jika terdengar nada panggil, maka masukkan koin. Kemudian, tekan nomor yang dihubungi. Jika telepon ada yang mengangkat, bicara. Jika tidak, langkah ke-5. Untuk algoritma yang ke kiri sama yang kanan itu sama. Cuman, kalau yang kanan itu lebih detail aja. Lebih efisien kata-katanya. Jadi yang kanan itu, dia lebih detail atau lebih rinci. Kalau di sini kan masukkan koin, tekan nomor yang dihubungi, bicara. Lah kalau misalnya dia nggak ada yang ngangkat, masa kita tetap aja ngomong gitu kan? Iya. Nah, jadi itu namanya butuh algoritma. Ada if else. If ada yang mengangkat, maka bicara. Else tidak. Berarti letakkan gagang telepon gitu. Paham? Paham. Karakteristiknya jadi algoritma itu tidak boleh harus tidak ambigu. Nah, kalau di sini tadi kan ambigu nih. Tekan nomor yang akan dihubungi kemudian bicara. Kalau misalnya nggak ada yang ngangkat, maka kita tetap bicara. Kita bicara sama siapa? Gitu kan. Kemudian algoritma itu harus tepat. Algoritma harus pasti dan algoritma harus berhingga. Maksudnya berhingga itu berarti harus ada N-nya. Ada star, ada N. Gitu. Nggak boleh dia nggak ada N-nya. Selanjutnya bentuk-bentuk algoritma. Bentuk algoritma itu ada bentuk narasi. Bentuk narasi itu kayak yang tadi. Jadi dinarasikan. Contohnya di sini, contoh 1, ada algoritma untuk menjumlahkan sebuah bilangan. 2 buah bilangan. Nah, yang pertama algoritmanya baca 2 buah bilangan bulat, misalnya A dan B. Kemudian jumlahkan 2 buah bilangan tersebut dan simpan hasilnya ke peubah C. Maka C sama dengan A plus B, atau C isinya itu A plus B. Kemudian cetak nilai C. Ini namanya narasi nih, dinarasikan atau dikalimatkan. Contoh yang kedua, ada nilai menentukan lulus dan tidak lulus. Contohnya di sini dia baca nilai ujian, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Kemudian hitung rata-ratanya. Nilai 1, nilai 2, nilai 3 dibagi 3. Kemudian jika ratanya itu kurang dari 50, maka cetak tidak lulus. Selainnya, maka cetak lulus. Ini namanya narasi. Jadi kita mendeskripsikan. Ada lagi namanya bentuk algoritma itu flowchart. Nah, ini contoh dari yang ini. Contoh 2. Tadi kan kalau algoritma itu kan karakteristiknya tidak boleh harus berhingga, gitu kan? Iya. Berarti ada mulai dan ada stop atau ada end. Kemudian flowchart-nya itu yang pertama, baca nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Jadi nilai itu ada 3 nih. Kemudian rataan adalah isinya nilai 1 plus nilai 2 plus nilai 3 dibagi 3. Jika, kalian udah belajar flowchart? Udah pernah? Waktu SMK. Udah SMK. Udah. Nanti kita belajar flowchart itu. Dasar flowchart doang sih, Bu. SMK.
pertemuan berikutnya kita belajar flowchart yang ini, diagram alir. Ya. Jadi ini untuk pengantar aja. Jadi misal nilai rataan itu sama dengan kurang dari 50, ini kan, apakah nilai rataan itu kurang dari 50? Kalau iya, berarti cetak tidak lulus. Kemudian N, di sini stop. Kalau misalnya tidak, berarti lulus, di sini stop juga. Nah, kenapa di sini karakteristik algoritma itu harus berhingga? Selanjutnya, di sini struktur data, semua program berurusan dengan data. Mau itu sistem informasi, mau game, mau search engine, itu semuanya berhubungan dengan data. Kemudian, mengapa data itu disimpan? Supaya bisa diakses atau diproses di kemudian harinya. Kemudian, mengapa dalam penyimpanan data itu diperlukan sebuah struktur? Supaya lebih mudah, lebih efisien dalam pengaksesan, atau lebih mudah dalam pemrosesan data tersebut. Nah, struktur data itu dapat memudahkan kita untuk komponen reuse. Nah, komponen reuse itu maksudnya menggunakan kembali nih komponennya. Jadi, misalnya data itu sudah digunakan untuk sistem A. Nah, sistem B itu dia itu butuh data yang sama. Nah, berarti itu adalah komponen reuse, maksudnya seperti itu. Jadi, sekali implementasi dapat digunakan berkali-kali dalam aplikasi yang berbeda datanya. Nah, jadi kesimpulannya, struktur data dan algoritma itu adalah sebuah program. Jadi pemulihan struktur data dan algoritma yang tepat dapat membuat program lebih efisien, mudah, dan elegan. Nah, di sini nih, sebenarnya saya ada latihan, algoritma narasi. Nah, latihan ini adalah sebuah penilaian tambahan. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerjain boleh, kalau nggak ngerjain juga boleh. Nggak masalah. Jadi tadi kita penilaian tambahan posisinya ada di pertama. Jadi kalau misalnya kalian nilai tambahannya itu udah 100, nggak usah ngikut yang lainnya, udah pasti nilainya A. Tapi nggak mungkin sampai dapat 100, karena saya nggak mungkin nambahin nilai sampai 100. Untuk latihannya ada 3 soal. Yang pertama, menentukan bilangan terkecil dan terbesar dari 3 buah bilangan. Yang kedua, menghitung nilai 1 plus 2 plus 3 plus 4. Yang ketiga, menghitung nilai 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai dengan N. Nah, di sini kalian hanya mengerjakan satu aja. Bebas pilih 1, 2, atau 3. Kalau yang mau mengerjakan silakan, kalau yang nggak ngerjain juga nggak apa-apa. Nanti dikumpulkan di Spada. Waktunya sampai, ini hari apa, Rabu? Sampai Selasa minggu depan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bu, latihannya Latihannya gimana? ditulis atau Latihannya boleh diketik, boleh ditulis tangan, kemudian difoto, atau dalam bentuk PDF boleh, Bu. dalam bentuk PDF atau gampangnya dalam bentuk PDF aja ya? Iya, boleh deh. Dalam bentuk PDF. Jadi kalau misalnya mau kalian tulis tangan juga boleh, kalian scan pakai handphone kan bisa tuh. bisa. Scanner gitu. Jadi Berarti ya PDF. bisa tulis tangan, bisa diketik gitu ya, Bu? Bisa. Yang penting dia PDF aja. Nggak masalah. Baik, Bu. Nggak hanya mengerjakan salah satu dari 3 ini kan, Bu ya? Iya, salah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau 3-3 gimana, Bu? Ya nggak masalah, tapi nilai tambahnya tetap aja, nggak jadi 3 juga. Kalau kalian mau latihan juga boleh, mau dikerjain 3-3-nya. Oke. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Untuk passwordnya ya. Jangan lupa. Ini. Passwordnya bentar, Bu. Ilkom 20 kecil semua. Ilkom 20. Waktunya sampai 11.30 ya. Ini udah jam berapa? Ilkomnya nggak pakai P kan ya, Bu ya? Enggak Ilkom dong. biasa. Oke, saya share screen deh. Ilkom. Udah, Bu. Tunggu.
Nih, Ilkom 20. Ilkom 20. Pakai spasi. Enggak nyambung. Ilkom 20. Silakan absen. Absen. Sip. Udah. Udah, Bu. Udah. Sudah. Nggak bisa. Nggak bisa. Enggak. Bisa kok. Bisa, Bu. Itu paling tulisan itunya gede di I-nya. Di keyboardnya. Semua. Kecil semua. Bu, itu tulisannya kayak mana, Bu? Tunggu sebentar. Sabar ya. Yang nggak bisa tadi udah bisa belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oh, sudah, Bu. Mana tadi passwordnya? Udah semua? Sudah. Udah, Bu. Udah, Udah, Bu. belum? Udah. Belum. Udah. Belum. Nih passwordnya. Ilkom 20. Sampai 11.30 Pak, tenang aja. Tenang aja. Bentar lagi lah itu. Untuk materinya, di sini tadi kontrak perkuliahannya, pengantarnya. Selanjutnya untuk penilaian tambahannya tadi saya janjinya sampai tanggal berapa ya? Selasa besok, Bu. Besok Selasa. Selasa tanggal berapa ya? Tanggal 22. 23. Oh, 23. Ngomong 22 aja. 22 hari apa itu? Senin. 22 hari Senin. Mau 22 apa 23? Kasih mata kuliah aja. 22 aja, Bu. 22 aja. Bu. 22. Mau Selasa apa Senin? Selasa aja, Bu. Selasa aja, Bu. Selasa, Bu. Ya. Kan Ibu udah ngomong hari Selasa. Ya, berarti Iya, hari udah ngomong sampai hari Selasa. Kalian bisa ngumpul dari sekarang. Boleh lah kalau mau ngumpul dari sekarang juga. Terus Selasa itu jam berapa, Bu? Selasa jam 10 malam. 10 malam aja lah. Jadi kalian kalau mau ngerjain jam 9 malam juga nggak apa-apa. PDF. Satu file aja ya yang diunggah. Oke, Bu. Siap. Oke, di sini batas waktunya kok Jumat? Ibu salah. Salah ya tadi, Bu. Pelan-pelan, Ibu. Oh, di sininya bulan apa ini? Pelan-pelan, Ibu. Oktober. Jauh amat. Oh, iya. Jadi time remaining-nya 6 hari 10 jam lagi ya. Cukup kan? Cuma ngerjain satu soal. Cukup, Bu. Iya, Cukup, Ibu. Bu. Oke. Ada yang bertanyakan? Cukup, Bu. Satu aja Atensi udah cukup, Bu. selesai? Udah, Bu. Untuk ketua kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C, nanti hubungin konfirmasi via WhatsApp grup ya. Baik, Bu. Siap, Bu.
Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Bentar, Kita bertemu lagi di minggu depan, hari Rabu. Untuk pertemuannya mau Zoom atau hanya sepada nanti kita seperti kemarin. Jadi saya kasih kebebasan ke kalian mau sepada atau mau Zoom. Jadi kalau misalnya tadi ada yang bahas on cam atau off cam, karena kan kalau on cam itu kalian kuotanya ngedotnya agak lebih berat ya. Jadi untuk on cam itu saya hanya mewajibkan saat presentasi aja. Kalau kalian presentasi kalian harus on cam. Kalau kalian mau off cam juga nggak masalah sekarang. Besok, kalau misalnya besok Zoom. Kecuali kalau misalnya, paham sampai sini? Paham. Iya, Ibu. Ada mau ditanyakan? Paham, Ibu, paham. Udah. Jadi sama-sama nggak jadi kan? Enggak. Ini Pamuk nggak ngajarin ini. Aduh, ngelag. Hanif Pamuknya yang ngajarin. Udah. Pi, gas bola nggak? Mana di Pi? Apaan? Bola nggak? Ayo bola. Diajakin kemana aja. Males gua. Dipalporin mulu. Latihan saya di sini, Dol.